cloning gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nisha Rahmi Badri Atauwo dengan ujung NIM 09. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Saya Zaha Adli Restika dengan ujung NIM 055. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Bahan atau alat yang digunakan berupa handphone dalam pembuatan dan editing video. Aplikasi yang digunakan dalam proses editing video berupa CapCut. Prosedur percobaan: 1. Menemukan dan mempelajari materi cloning gen. 2. Menentukan materi yang telah didapatkan menjadi video. 3. Selanjutnya persiapan membuat video, pengeditan video agar menarik. Materi singkat: cloning gen adalah teknik dalam bioteknologi untuk mengandalkan segmen DNA tertentu. Proses ini melibatkan pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi, penyisipan gen ke dalam vektor seperti plasmid dengan bantuan DNA ligase, lalu memasukkannya ke sel inang seperti Escherichia coli. Sel inang akan memperbanyak diri sehingga gen ikut tergandakan. Teknik ini digunakan dalam produksi protein, penelitian genetik, rekayasa genetik, dan pembuatan vaksin, pengembangan terapi gen, serta studi ekspresi gen untuk memahami fungsi gen dalam organisme. Pembahasan singkat: proyek ini dirancang untuk mengkloning gen spesifik atau gen pengkodaan protein fluoreses ke dalam sel bakteri E. coli. Berikut adalah skenario tahapnya. 1. Ekstraksi dan isolasi DNA. Langkah awal adalah memanen sel dari kultur bakteri media LB atau MG melalui sentrifugasi. Sel kemudian diisikan menggunakan kombinasi kimiawi, lisosim, EDTA, SDS, atau fisik sonikasi. Khusus untuk DNA plasmid, digunakan strategi denaturasi alkali untuk memisahkannya dari DNA kromosom berdasarkan perbedaan konformasi superkolit untuk pemurnian tingkat tinggi. Diterapkan sentrifugasi gradien EDBR atau CSCL. 2. Pemotongan spesifik atau digesti. Gen target dan vektor dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease pada situs palindrom. Penggunaan enzim yang menghasilkan stick atau ujung lengket lebih diprioritaskan karena efisiensi pasangan basa yang lebih tinggi dibandingkan blunt ends. 3. Ligasi DNA. Fragmen DNA target dan vektor disatukan menggunakan DNA ligase. Enzim ini mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester kovalen dengan bantuan energi dari ATP atau NAD+, menghasilkan molekul DNA rekombinan yang utuh. 4. Transformasi ke sel inang. Memasukkan DNA rekombinan ke E. coli dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sel melalui larutan CaCl2 dan metode heat shock atau kejutan panas pada 42 derajat Celcius. Untuk sel eukariotik, rancangan proyek ini mempertimbangkan opsi injeksi mikrobiolistik atau elektroforasi. 5. Seleksi dan screening rekombinan. Tahap akhir adalah mengidentifikasi keberhasilan cloning. Strategi yang digunakan adalah: pertama, seleksi resistensi antibiotik, mencari sel yang hidup di ampicillin tetapi mati di tetrasiklin, atau inaktivasi penyisipan. 2. Screening biru putih, mengamati koloni pada media EGAL. Koloni putih menunjukkan keberhasilan penyisipan gen target atau inaktivasi gen LAT-Z, sedangkan koloni biru menunjukkan kegagalan. Terakhir, adapun kesimpulan, yaitu cloning gen merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan saling berikatan untuk menghasilkan DNA rekombinan serta memperbanyak gen target dalam sel Escherichia coli. Tahapan dimulai dari isolasi DNA, pemotongan menggunakan enzim restriksi, penyambungan fragmen oleh DNA ligase, hingga transformasi ke dalam sel inang. Proses seleksi dan screening menjadi tahap krusial untuk memastikan hanya sel yang membawa DNA rekombinan yang teridentifikasi. Dengan demikian, keberhasilan cloning sangat ditentukan oleh ketelitian pada setiap tahap, sehingga gen target dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi bioteknologi seperti produksi protein dan penelitian genetik. Sekian pemaparan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.